Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG UIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Samsudin SPD dengan NIM 25426731974. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang menempuh program PPG dalam jabatan kategori guru tertentu batch 2 tahun 2025 di LP3 UIN Palangkaraya. Hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan mengajar materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia untuk siswa kelas 10 SMA. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning untuk siswa kelas 10. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sakit. Diberikan kesembuhan ya. Semoga juga besok kembali dan belajar. Dipimpin terlebih dahulu berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya absen dari pertama Ahmad Zaini hadir, Alfiana Fitratunisa hadir, Alvino Borneo. Nah, ini sebelum kita mulai untuk menambah ya kecintaan kita kepada negara ini, ya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk mengenal lebih mendalam tentang Sunan Kalijaga, ada yang sudah hafal atau tahu lir-ilir ya? Nah, ini salah satu dari ya, karya Sunan Kalijaga ya.
Bagus semuanya, suaranya yang awalnya ragu-ragu sekarang udah semangat untuk pembelajaran ya. Metode dakwah Wali Songo. Ya, Reza Putra Wardana. Yang kalian ketahui tentang nama-nama Wali Songo? Kan ada 9. Siapa aja? Satu aja, sebutkan satu. Ya, Sunan Gresik. Terus lagi Maulida. Ya, Sunan Wali Songo apa aja? Dari gimana? Sunan Derajat. Ya, boleh. Ya, satu lagi. Ya, Fahri. Sunan Kalijaga, Pak. Ya, Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga. Ya, kita bahas semuanya Sunan Kalijaga beserta dengan metode dakwahnya, di mana tinggalnya, apa saja, cara penyampaiannya juga nanti kita bahas ya. Nah, sebelum itu materi yang pekan lalu ada yang masih ingat tentang apa? Nah, tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah, yaitu yang berkaitan dengan ad-din, an-nafs, al-aql, an-nas, dan al-mal. Bukan hanya sekedar agama aja, tapi mencakup semuanya, yaitu jiwa kita bersih, akal kita bersih juga, keturunan kita yang baik, dan harta kita bersih dari kotoran juga. Untuk selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita nanti akan fokus pada menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia, terutama Wali Songo, ya, serta membuat bagan timeline sejarah dan memaparkannya. Lalu meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunnatullah dan metode dakwah santun, moderat, bil hikmah, wal al-mauizah hasanah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membiasakan sikap kesederhanaan yang sudah dicontohkan, yaitu kesungguhan mencari ilmu, tekun, damai, serta menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Tadi sudah disampaikan teman kita, ada yang menyebutkan ya tokohnya siapa aja tadi? Ya, Sunan Gresik, Sunan Kalijaga. Bagaimana Wali Songo berdakwah melalui, ada yang tahu? Ya, lagu tadi, ilir-ilir lagu, wayang, ada yang gamelan. Dan mengapa metode dakwah Wali Songo efektif dan relevan dengan budaya setempat? Ya, memadukan, ya, lebih mudah diterima dakwahnya. Yang sebelumnya kan kita ketahui ada 3 teori, ada teori Gujurot, ada Mekah, dan ada teori Cina yang menyampaikan Islam itu ada sudah sejak abad ke-7 ya. Ke-7 melalui Sumatera. Ya, di pesisir Sumatera kan itu jalur perdagangan mau ke Cina ya, pesisir-pesisir. Nah, ini Wali Songo itu pada abad keberapa? Ke-15 sampai 16 Masehi, sehingga jaraknya jauh, tapi karena metodenya ini mudah diterima, penyebaran Islam itu lebih berkembang. Yang pertama, siapa Wali Songo? Ya, sebenarnya banyak ulama-ulama yang sudah mengajarkan atau berdakwah di Indonesia, tapi lebih terkenalnya pada masanya Wali Songo. Ketika ini periode abad ke-15 sampai 16 Masehi ya. Dakwahnya tadi karena pendekatannya damai, toleran, dan adaptif dengan budaya lokal dan Jawa, tidak menentang budaya atau tradisi yang sudah ada, tapi melebur budaya-budayanya diisi dengan kegiatan agama. Jadi mereka menerima ya.
Ya, selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, kalian melihat video terlebih dahulu. Nih, dengarkan semuanya. Saya agak cepat ya, mohon izin, saya agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Tadi sudah kalian lihat ya beberapa tokoh sebelum Wali Songo ya. Jadi ada generasi sebelum Wali Songo itu dari generasi Arab, ada dari Maroko, Timur Tengah, daerah sana. Terus sampai pada generasi yang terakhir ini yang bersifat tadi apa sifatnya dakwahnya mengakulturasi ajaran Islam ke dalam budaya ya, sehingga masyarakat lebih menerima ajaran-ajaran. Nah, selanjutnya ya, buka HP-nya ya. Buka HP. Nah, ya mencocokkan apa yang sudah kalian dengarkan dan tadi materi sudah saya sampaikan. Ya, itu kalian buka linknya. Nah, ya ini digeser kemana yang cocok, paling cocok dari ya Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus. Nanti peringkat yang pertama siapa? Yang paling cepat? Ya, mulai. Bisa geser nggak? Sunan Derajat ke yang lebih mana? Sunan Kudus kemana? Ya, ada nilainya. Kirim jawaban nggak, Pak? Ya. Oh, sudah. Bener semua, Bos. Sudah, Pak. Papan perintah. Ya, pojok dari Wahyu atau udah sudah selesai. Kirim. Ya, baru kelompoknya Fahri sama kelompoknya Eka ya, bener ya. Iya, sinyalnya jelek ya. Ini tapi ya selesai duluan, tapi mungkin sinyalnya kesangkut. Bisa dikerjain 2 kali nggak, Bapak? Satu akun aja udah bisa, udah bener kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Udah. Selanjutnya yang lain. Udah lagi. Ya, sekarang semuanya fokus ke HP. Bentar dulu. Ini kelas 10 SMA agama. Udah. Sekarang lagi yang ini. Nah, 3 soal menghubungkan mana? Tadi ini hikmah apa? Dari dakwah ya, ada 3 metode dakwah. Iya, sama aja metode dakwah. Yang paling cepat siapa ini sekarang? Belum ada. Udah, mana dari ketiga ini yang cocok? Nama Fresa. Ya, duluan Fresa. Fresa. Yang lain? Kelompok lain? Benar semua berarti. Ya, Eka. Kartunya. Ya, siapa lagi? Yo. Udah sampai 10 besar. Nah, 10 besar udah. Kita lanjut. Nah, kita ke tugas ya. Ya, sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namanya yang muncul duluan maju duluan ya. Ya, mempresentasikan ya semuanya dalam kelompoknya. Nanti satu aja dari 3 itu satu mempresentasikan mana yang paling sempurna tulisan kalian. Oke, kita mulai. Kelompoknya ya Eka Rahmawati. Ya, kelompoknya ya berempat ya. Maju semua ya.
Ya, sekalian berani tampil semua di sana. Di samping sana ke pintu kanan. Oke. Sana. Nah, sini. Yuk, dikenalkan ke kelompoknya. Langsung aja ya, dari kelompok kami. Coba. Ya. Menganalisis tokoh Wali Songo berperan dari dakwah dan dampaknya yang pertama. Yang pertama yang kami sebutkan adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik digunakan sebagai pendekatan dalam menyebarkan Islam, mulai dari pendekatan yang hangat dan ramah, berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, dan memperkenalkan ajaran Islam secara langsung sambil berdagang. Mengajarkan masyarakat teknik bertani, mendirikan masjid dan pondok pesantren, serta beragam sesi dengan budaya. Dampak yang didapat yaitu menerima Islam damai, terjadinya kedekatan sosial, munculnya generasi penerus dan lain-lain. Ya, gitu. Itu aja. Satu aja. Ya, semuanya beri aplaus pada kelompok mereka. Ya, lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, spin. Coba aja. Sebelum penutup nih, kalau sudah tak kunci, nggak ada masuk lagi kan? Nah, ya dimulai waktunya 1 soal 20 detik. Bentar, bro. Siap-siap. Nah, iya. Merah tinggal merah. Nah, berarti ya yang jawab 5. Ada 1 yang nggak jawab. Ya, jadi 1 ketinggal. Oke, fokus semuanya. Fokus di sini ya. Nah, ini ya paling cepat kelompoknya Eka. Lanjutnya fokus ya. Oke, siap. Ya, kuncinya cepet-cepetan ya, semakin cepat semakin tinggi nilainya. Satu lagi. Siapa satu lagi? Ya, satu lagi belum jawab. Siapa? Nah, udah.
Udah kebanyakan 20 lagi. Nomor 3 ya, gimana semuanya? Seru kan? Nanti kalau ya untuk pembelajaran selanjutnya ya diusahakan nanti ada. Ya, yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran Wali Songo apa? Ya, yang pertama kali ya dakwahnya itu kan dari Timur Tengah ya, Timur Tengah, ada yang dari Cina, ada dari India. Nah, itu ya Wali Songo yang kita kenal itu sudah generasi yang keempat tadi ya, dijelaskan dari video. Jadi ya, jadi kita bisa mencontoh dari mereka berdakwah bukan hanya kepada teman keluarga, tapi kepada semua kalangan dari rakyat selata, ada yang kalangan ningrat, ya ada strateginya sehingga bisa mengislamkan hampir seluruh Jawa ya. Dari sebelumnya dari abad ke-7 tadi kan sudah ada Islam sebenarnya, tapi kan penyebarannya masif, hanya keluarga, hanya orang terkenal. Tapi dengan adanya Wali Songo ini penyebaran Islam lebih meluas lagi, sehingga Indonesia terkenal karena apa? Indonesia terkenal karena ya banyak Islamnya ya. Jadi kita bisa belajar bahwa agama adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semua orang. Ia menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat menyatukan budaya lokal dengan Islam sendiri. Ia membawa pencerahan dan membangun peradaban tanpa menghilangkan identitas. Ya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.